selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu untuk zodiak Pisces. Oke, buat para Pisces coba langsung aja kita fokuskan dulu ya. Untuk tarik energinya kamu di sini para Pisces, kita akan lihat hal-hal yang akan terkait sama kamu dari tanggal 4 sampai 6 Desember 2025. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja ya Pisces ya, di kartu yang pertama aku lihat di 3 hari ke depan Pisces ini sepertinya akan terkait dengan suatu pilihan. Suatu pilihan yang awal nggak bisa dan memutuskan, atau nantinya muncul pilihan yang kedua, alternatif sifatnya. Jadi ada pilihan jalur ataupun perjalanan yang sifatnya alternatif yang kayaknya mau nggak mau kamu pilih seperti itu. Cuma nanti terkait dengan apanya di sini pilihannya nanti kita akan lihat di klarifikasinya ya. Terus yang kedua di sini juga ada the ring ya. Di 3 hari ke depan ini kamu akan terkait dengan janji komitmen akan suatu hal, janji komitmen dengan pasangan bisa, dengan orang yang dicintai bisa, kontrak kerja bisa, atau juga di sini ada yang berkaitan dengan proposal, pengajuan proposal juga bisa ya. Dan yang ketiga di sini ada the house. Di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan rumah, keluarga yang aman, atau keamanan dan kenyamanan di dalam keluarga ya. Kenapa kartu ini muncul antara dua biasanya? Kalau nggak bisa jadi habis badai gitu ya dalam konflik keluarga, atau bisa jadi baru akan badai atau baru akan ada konflik di dalam keluarga gitu teman-teman ya. Atau bisa jadi juga yang lain sih, apa tuh Kak? Renovasi rumah kali. Atau di sini terkait dengan keuangan keluarga. Sebenarnya sih banyak hal ya bisa terkait. Sorry. Terus yang keempat di sini ada the tower. Di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan yang namanya pihak-pihak berkuasa, pemerintah, politik, bangunan. Akhir-akhir ini aku males banget kalau ngomongin pemerintah teman-teman ya. Pihak-pihak yang berkuasa bukan apa ya. Sebelumnya aku turut berduka cita dulu teman-teman buat saudara-saudara kita yang di Sumatera gitu ya, yang sedang terdampak bencana, yang sebagaimana kita tahu juga bencananya luar biasa gitu ya. Dan kayaknya nggak pernah separah ini deh gitu ya, banjir ataupun tanah longsor yang ngeri ngelihatnya teman-teman ya, udah kayak tsunami itu ya, hancur semuanya porak-poranda. Semoga segera pulih, korban-korban segera cepat ditemukan, bantuan cepat masuk, dan bisa cepat juga bantuan-bantuan yang ini bantuannya juga harus masif ya teman-teman ya, karena banyak banget yang kehilangan tempat tinggal di sini. Semoga ekonomi juga segera bisa dipulihkan lagi ya, karena apa ya, empati kita lah yang dibutuhkan di saat-saat seperti ini ya. Aku nggak tahu di sini apa yang terkait dengan pemerintah kelihatannya agak sedikit lamban gitu ya dalam penanganan dengan jumlah korban yang udah sebanyak itu. Kayaknya update yang aku lihat terakhir kali sih ya 800-an ya udah ya. Miris sih sebenarnya teman-teman, sedih gitu ya, karena secara juga aku perantauan memang ya, tapi kampungku juga di Sumatera. Sedih gitu melihat kondisi yang seperti sekarang. Semoga cepat pulih semuanya, mohon doa dari teman-teman semua ya. Oke. Atau kalau nggak di kartu yang keempat ini terkait dengan bangunan ya, adanya bangunan-bangunan yang kayak mungkin akan direnovasi, atau kamu beli bangunan baru di sini, atau baru jual bangunan juga bisa, kayak rumah ya, atau jual ruko. Pisces banyak uang ya punya ruko atau sewa bangunan, punya kos-kosan Pisces ya, amin ya. Oke, tentunya kita akan klarifikasi kartu-kartunya kamu di sini, tapi sebelum itu aku mau sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan ini. Ada di angka 22, 25, 4 dan 19. Oke, coba langsung aja kita klarifikasi buat Pisces ya.
The Ace of Swords, ada the Sun, oh, Four Pentacles, the Chariot. Oke. Yang pertama ada the Crossroad, diklarifikasi oleh Ace of Swords. Di 3 hari ke depan aku rasa akan ada, tadi kan aku katakan bahwa kamu akan memilih sesuatu di sini. Pilihan utama ini kayak mentok, kayaknya belum bisa buat dipilih. Otomatis akan buat pilihan alternatif gitu. Jalur ataupun perjalanan sifatnya alternatif. Cuma hati-hati dalam setiap pilihan jalur ataupun perjalanan alternatif yang akan kamu ambil, Pisces, karena di sini ternyata nggak aman. Jadi aku melihat apapun yang akan kamu ambil keputusan pilihan yang bersifat alternatif atau yang kedua, opsi kedua, ini bisa nggak aman gitu, bisa menimbulkan masalah buat kedepannya. Meskipun terlihat seperti ide baru, terobosan baru, kayak wah ini bagus nih ya, yang sifatnya alternatif, yang pilihan kedua ini cemerlang gitu, out of the box. Tapi ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari gitu ya, terkait dengan hal apapun di sini pilihannya ya. Terus yang kedua ada the Ring, diklarifikasi oleh the Sun. Nah ini yang bagusnya, bahagianya, ada hal-hal yang berkaitan dengan janji dan komitmen yang akan bikin kamu jadi happy ya, mungkin dengan pasangan, komitmen dalam pernikahan gitu ya. Yang pacaran akhirnya menikah, yang single akhirnya pacaran gitu. Akhirnya aku dapat pacar kak gitu. Kita mulai ada pendekatan, saling mengenal satu sama lain, ada rencana ke pernikahan kak. Bagus banget. Kalau pacaran jangan lama-lama teman-teman ya. Karena apa? Karena kelamaan terkadang ya gak enak juga gitu ya. Lebih enak sih menikah tapi jelas-jelas aja orangnya siapa gitu. Jadi kalau mau mengenal seseorang biar nggak ketipu, dari sebelum pacaran kamu harus kenal dia siapa. Jangan udah pacaran udah sayang baru ketahuan dia kayak gini kak gitu, orangnya aslinya, backgroundnya ternyata dia kasar. Udah pacaran baru tahu, telat, terlambat semuanya ya. Jadi kalau ingin mau mengetahui seseorang itu gimana, sebelum jadian gitu, cari tahu dulu keluarganya gimana, tinggal di mana dia, pertemanannya gimana, circle-nya gimana dia, apa pekerjaannya di sini, mapan nggak buat kamu gitu ya, baik nggak sama keluargamu. Itu semua sebelum jadian. Karena kalau udah pacaran, udah ketutup tuh dengan cinta. Ya aku meskipun dia kayak gitu, aku cinta gimana dong kak, mau putus sayang kak, nah gitu ujung-ujungnya. Jadi perkenalan di awal silakan, lama-lama pacarannya bentar aja ya, langsung nikah gitu, asalkan kualifikasinya jelas ya. Ini komitmen atau kontrak kerjaan baru yang bikin kamu jadi happy juga bisa. Atau ada proposal kamu yang tembus. Biasanya bikin happy proposal apa kak? Banyak sih ya, apalagi kalau itu kayak beasiswa. Wow, bagus banget sih Pisces ya nih, the Sun. Terus yang ketiga the House, diklarifikasi oleh Four Pentacles. Ini apa nih kak? Terkait dengan rumah dan keluarga tadi. Di 3 hari ke depan ini terkait dengan rumah dan keluarga, aku melihat di 3 hari ke depan ini sepertinya akan apa ya kalau aku bilangnya ya, rumah dan keluarga di 3 hari ke depan pokoknya ini akan ada yang namanya kamu mencoba untuk menjaga gitu loh ya, menjaga rumah dan keluargamu. Ada hal-hal yang akan kamu protek gitu tentang rumah dan keluarga, apalagi uang di dalam keluarga. Pisces ini sepertinya turut andil di dalam menjaga keuangan keluarga. Bisa jadi kamu seorang tulang punggung selama ini ya. Apakah kamu seorang tulang punggung, apakah kamu seorang donatur di dalam keluargamu, sehingga kamu sangat menjaga gitu. Ini uang yang aku kasih sekian, jaga ya sekian-sekian, aku bantu atur, aku kasihnya tiap minggu aja, nggak sekaligus per bulan, biar terkontrol pengeluarannya. Rumah, protek semua, biar aman dan nyaman di keluarga. Kamu yang mengelola kayak gitu, kamu yang menjaga keluargamu ya, protek. Bahkan beberapa orang di dalam keluarga mungkin ada yang bilang bahwa Pisces ini pelit ya, kok nggak mau sih beliin ini beliin itu, sumbangan ini sumbangan itu gitu ya. Padahal kamu bukan pelit, kamu hanya mau ini sesuatu tuh harus jelas-jelas gitu. Jangan yang sifatnya kalau uang keluar untuk foya doang, males gitu. Pisces itu bukan pelit teman-teman, cuma di sini kalau untuk sesuatu yang kayaknya ini
over budget deh, kenapa harus yang semahal ini, atau kenapa harus sesuatu ini kok mendesak banget bayarnya, kenapa nggak dibilang dari jauh-jauh hari gitu ya. Kamu itu sangat protek tentang keuangan kamu gitu, karena kamu kerasa banget Kak capek yang cari duit itu Kak. Sementara mungkin terkadang ada keluarga, bagian dari keluarga yang nggak ngerti gitu dengan kondisi kita, taunya kita itu ada uang terus ya. Capek aku ngejelasinnya gimana lagi gitu ya, gitu tuh. Terus yang keempat ada The Tower, diklarifikasi oleh The Chariot ya. Di 3 hari ke depan ini Pisces juga akan terkait dengan tadi aku katakan ya, bisa terkait dengan kekuasaan seseorang, pemerintah. Kalau politik jarangnya bangunan. Ini bisa jadi lebih deket ke bangunan ya. Aku lihat ada ambisi yang akan diraih atau yang akan dicapai yang berkaitan dengan bangunan. Apakah kamu ambisi bangun rumah, apakah kamu ambisi untuk bangun tempat usaha kamu, untuk renovasi jadi lebih cantik lagi, lebih bagus lagi, biar orang rame ya belanja tempat kamu, biar orang-orang tertarik ke resto kamu, ke kafe kamu gitu. Jadi ada ambisi yang berkaitan dengan bangunan, atau ambisi untuk punya kos-kosan banyak Kak. Jadi ada kos-kosan apa, tanah apa, orang jual beli gitu, bangun, beli, bangun gitu. Jadi ini berkaitan dengan pembangunan semuanya, bangunan lah ya gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Pisces. Untuk ini semua di 3 hari ke depan ada apa saja? Ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, dan The Chariot, Cancer. Energi paling kuat dari Cancer. Angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi ya. Ada di 22, 25, 4, dan 19. Itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Pisces.